Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقول وتنفرج به الكرب وتدار به الرائج وتنال به الرغائب والصالحات ويستسكن الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقول وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالحات ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Para jamaah majelis taklim kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan materi kajian kuliah subuh ini yang membahas kitab Syu'abul Iman. Bahwa kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'asun nasu hubbatan rotan ghurlan. Nanti ketika di hari kiamat manusia itu dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan nanti di padang mahsyar hubbatan auratan, yaitu tanpa sehelai benang. Jadi tanpa ada baju yang menyelimuti dirinya, nggak ada sehelai benang. Seluruh manusia tanpa satu. Qad aljamahum al-ilm, sehingga ketika ketika dikumpulkan, berkumpul seluruh manusia di padang mahsyar, matahari didekatkan, manusia penuh bersesak-sesakan, maka keringat pun penuh mengalir di dalam tubuh, mengalir dalam tubuh. Manusia pada waktu itu telanjang tanpa sehelai benang dan dalam keadaan belum disunat, belum disunat. Jadi wa ma'na khufa ghairu labisin ni'am. Dia nanti di padang mahsyar itu bakal sedang, enggak memakai labisin ni'am, enggak pakai sedang.
Wa ma'na uraban ay ghairul masturin itu enggak ada tutup-tutup, enggak ada pakaian yang menutupi dirinya. Wa ma'na ghullan ay ghairul mahkunin, belum disunat manusia itu seperti anak kecil aja, laki-laki kecil belum disunat. Qala Nazim, berkata Kiai Nazim. Nazim itu yaitu orang yang membuat nazam ini, yang membuat bahar. Wa bi anna marji'al muslimin li jalalihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannamu mutafailun wa bi anna marji'a muslimin, bahwa tempat kembalinya orang-orang muslim nanti di janani pasti masuk surga, ke surga. Tempat kembali orang-orang muslim pasti masuk surga. Wa bi anna marji'a kafirin, dan tempat kembalinya orang-orang kafir di jahannam, itu neraka jahanam. Masuk orang-orang kafir semuanya tanpa kecuali masuk ke dalam neraka jahanam, bahkan mereka akan jadi kayu bakarnya api neraka jahanam. Beruntung orang kafir yang mendapat hidayah masuk Islam. Udah pengen mati seminggu lagi, pengen mati lagi, atau 5 menit lagi pengen mati, masuk Islam dia. Dosa-dosanya sejak dia kafir sampai dia masuk Islam bersih seperti lain. Orang kafir. Jadi wa bi anna marja kafirin di jahannam, tempat kembalinya orang kafir itu ada neraka jahanam. Aywa syubatun tasi'ah, cabang iman yang ke-9, al-imanu bi annal jannah, sesungguhnya surga-surga itu darul khuludin li muslimin. Darul khuludin li muslimin, yaitu kampung yang kekal. Surga itu adalah kampung kekal yang diperuntukkan orang mukmin. Itu surga. Jannah itu bentuk dan jamak daripada surga, al-jannah. Darul khulud li muslimin, kampung kekal li muslimin, untuk orang muslim, surga. Wa huwa man mata, muslim itu siapa sih? Dijelaskan, muslim itu adalah man mata alal Islam, orang yang mati dalam keadaan Islam. Ada orang muslim ngaku muslim mati, tapi dia keluar dari Islam. Gitu. Walaupun KTP-nya muslim, dia udah masuk Kristen, masuk agama lain, maka dia dihukumi udah kafir, murtad, murtad, keluar dari agama. Wa antaqadatul kufur, walaupun si muslim itu sebelum Islam itu kufur, dia belum jadi agama Islam, agama non-muslim, kemudian dia dapat hidayah gitu, karena mendengarkan nasihat-nasihat atau hasil sering ngobrol dengan orang muslim bahwa kebenaran Islam ini di dalam kitab, perbandingan antara kitab mereka dengan kitab orang-orang Islam jauh berbeda. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam kitab-kitab yang dia anut dengan orang Islam, sehingga dia berpikir, akhirnya dia memeluk agama Islam. Dan banyak orang yang tanpa bertuhan juga.
memeluk, dia mencari agama lain, agama Hindu dicari, agama Buddha dicari, Kristen, Protestan cari. Kemudian diteliti tentang kebenaran Islam, wah akhirnya dia masuk agama Islam. Jadi orang Muslim adalah orang yang mati alal Islam, dalam keadaan agama Islam. Wa antaqadamu minhu kufrun, walaupun didahului dengan kufur, dengan kafir, dia kafir dulu, kemudian masuk Islam. Di Islam juga. Wa dakhala fil muslim dan masuk di dalam Muslim yang maksiat. Al-asal itu orang yang maksiat. Muslim al-muslimu fil muslimil asari, di dalam Muslim yang maksiat. Famarji'uhum, maka tempat kembalian mereka, wa hududihim al-jinnah, dan masuk kembali mereka ke surga. Orang Muslim juga yang maksiat, yang sering maksiat, ibadahnya maksiat dihantam tetap. Fala yukhladuna finnar, tapi mereka enggak langgeng di neraka, di neraka, masuk dulu di neraka. Orang Muslim, fala yukhladu indahu, jika dia masuk ke dalam neraka. Jadi orang Muslim yang maksiat masuk surga, tapi dia harus mampir dulu ke neraka. Harus mampir dulu ke neraka. Kayak enak sebenarnya, enakan masuk surga apa enakan dimasukkan ke surga? Maka tentunya jawabnya enakan masuk ke surga. Kalau dimasukkan, ya gimana yang dimasukin? Kata yang masukin, mampir dulu ke sana, ke neraka, mampir. Tapi kalau masuk ke surga, udah terima beres, masuk ke surga. Gitu. Jadi orang muslimah yang maksiat, mereka masuk ke dalam, ini menjadi dosa aja. Nanti hati-hati, masih sering kita cara menggugurkan dosa-dosa kita, dosa kecil, dosa besar diantaranya, yaitulah banyak beristighfar dan sering bertobat. Itu tobat juga, tapi maksiat jalan terus. Itu tobat sambal. Tobatnya tobat sambal. Bal la yadumu adabahu, bal la yadumu adabuhu. Enggak langgeng siksaan mereka. Tapi lama di neraka juga, hitungan barang ini sehari 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. 1000 tahun di dunia, 1 hari. Jadi wala yadumu adahu biha muddatan baqa, enggak langgeng siksaan mereka di dalam neraka itu muddatan baqa, waktu diamnya itu di neraka. Di annahum yamutu ba'da duli, karena mereka mati setelah masuk bilahzah dengan sebentar. Ma ya'lamullah, sesuatu yang Allah ketahui, miqdar ukurannya, waktunya dia masuk ke dalam dalam neraka. Fala yuna hatta yakhruju minha, maka mereka tidak hidup sehingga dia keluar, seorang yang masuk min hadid, api neraka, dari jahanam tersebut. Jadi tidak ada yang tahu ukuran dosa-dosa kita itulah yang. Jadi orang yang masuk surga, dosa-dosanya itu dicuci seperti pakaian. Seperti pakaian kotor kan, kalau zaman sekarang itu harus dimasukkan ke dalam mesin cuci. Masukkan air dulu sepenuhnya, masukin air. Udah gitu pakaian kotor masuk. Udah gitu cuci, langsung cuci setengah bersih, dibuang airnya, isi air lagi, masukin sabun. Gitu. Cucian yang kedua, terus begitu belum cuci dilihat, diangkat, belum bersih, cuci lagi terus. Begitu juga orang yang durhaka, muslim yang maksiat, yang berbuat dosa, nah wayahnya itu dia akan masuk ke dalam. Siapapun dia, jangan dikira orang ahli penceramah atau ustaz kiai itu semua langgeng lulus masuk surga. Belum tentu.
Ustadz, kiai juga bisa masuk neraka. Ya, dengan sebab omongannya, pembicaraan, dengan akhlaknya yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ditanya Ustadz, kiai, siapapun, apalagi penceramah. Paling banyak usaha penceramah. Kayak gini belum tentu belum tentu kita harus, belum tentu menjadi ahli surga. Tapi kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu menjadi orang-orang yang rindu pada surga dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wal imanu bi anna jahannam, karena sesungguhnya neraka jahanam bahwa ismul limajmu. Jahanam itu merupakan nama kumpulan dari neraka. Limajmu, kumpulan dari neraka. Neraka kan itu neraka sakor, neraka hawiyah, neraka hutomah. Banyak tuh neraka itu banyak nama-nama neraka. Neraka sakor adalah neraka orang yang berat alami untuk masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat. Sampai Allah bertanya, "Man salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kamu mampir ke dalam neraka saqar? Qaulun lakum minal musallin. Itu ahli neraka ngomong. Di dalam neraka, kami waktu di dunia berat sekali untuk sujud ke masjid. Berat kepala kami untuk sholat. Berat kepala kami untuk berwudu. Berat untuk sholat. Lam nakum minal musallin. Kami bukan orang-orang yang sholat. Masya Allah. Neraka sakor. Masalah kakum bis sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor, mampir ke dalam neraka sakor? Masalah luar biasa. Siksaan yang amat luar biasa. Di mana? Untoma, neraka hawiyah, lagi neraka yang lain banyak. Itu. Sedangkan niron itu bentuk jamak daripada nar. Niron itu merupakan neraka dari budi li kafirin. Neraka adalah kampung kekekalan untuk orang kafir. Neraka kekal orang kafir. Orang kafir itu orang yang di luar Islam. Satu, di luar Islam. Kedua, orang muslim juga. Kalau dia tidak melaksanakan syariat agama Islam, bisa dikatakan kafir. Kafir bisa dikatakan. Sebab katakan kafir itu dikatakan orang muslim 3 kali berturut-turut gak sholat Jumat sudah dikatakan kafir. 3 kali berturut-turut gak sholat Jumat udah dicap kafir. Tanpa udur. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Jadi niron itu darul di kafir, kampung yang kekal, kampung abadi untuk orang kafir. Siapa itu kafir? Man mata alal kufri. Orang kafir itu orang yang mati dalam keadaan Islam, hanya agama Islam gitu. Begitu udah di akhir hayatnya terpengaruh kehidupannya oleh orang agama lain. Terpengaruh kehidupan oleh agama lain. Akhirnya dia masuk agama lain. Murtad kan orang itu murtad. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Disiksa tuh orang Islam. Ibadahnya hebat banget sebelum jadi kafir. Harus sekarang ada tuh. Zat Saifuddin ya. Malah tentang Ustaz baik ilmunya itu baik di mana. Zat Saifuddin sampai di kampung ke Amerika. Dan anak-anaknya itu Islam. Tahu dia tadi. Allah alam belum. Islam Ustaz. Bayangin aja Ustaz, tapi apa namanya? Dia masuk ke dalam agama non Muslim. Wa in asatullah umri ala iman. Walaupun dia hidup selama umurnya dalam keadaan iman. Wa dakhala fil kafir, kemudian dia masuk dalam agama kafir. Mambalagha bil gitu. Jadi nggak ada orang yang menyampaikan fin najri dalam memikir-mikir gitu. Imannya masih tangguh kali dalam. Falam yasidil haq. Kemudian nggak sampai kepada dia itu kebenaran. Wa tarakat taqlid al wajib, dan ia meninggalkan nganut yang wajib itu kepadanya
wala yadkhulu fihi dan wala yadkhulu fi dan tidaklah masuk orang kafir itu dan tidak masuk wala yadkhulu fi dan orang-orang kafir yang masih kecil. Orang kafir masih kecil. Atfalul muslimin, anak-anak kafir musyrik. Musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Musyrik itu bisa dikatakan dari kafir. Dosa yang paling besar orang Islam percaya sama Allah, tapi percaya juga kepada selain Allah atau musyrik. Paling besar doanya musyrik. Ya, percaya sama Allah. Jadi anak-anak musyrikin, anak-anak orang kafir, kayak orang musyrikin termasuk orang kafir termasuk orang yang musyrik. Balhum fil jannah. Ini anak-anak kafir ini semuanya yang belum balik ya, yang belum balik orang muslim itu mereka semua akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sahih menurut kaul sahih, menurut ucapan ulama yang benar, ulama sahih. Begitu juga walaupun wakil muslim wal kafir. Anak-anak nggak ada bedanya orang anak muslim dan kafir bainal insi wal jinni, antara apakah dia itu anak jin, anak manusia dan masih kafir, dia belum tertuntut belum taklif, belum kena tuntutan menjalankan syariat agama, maka anak-anak tersebut anak kafir. Orang Islam yang belum tahu apa-apa, anak kecil bayi-bayi itu dihukumkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa qawlu an-nadim li jahannam bidawil. Perkataan kinadim di jahannam dengan memakai doma li ajlil qafiyah karena arah-arah akhir bait. Jadi bacanya di jahannam. Wa bi anna marji'a muslimin di jananihi wa bi anna marji'a kafirin di jahannam. Dibacanya di jahannam karena akhir bait. Wa ilahaka alima iqabihi wa lirahmatir jutawakalan ya muslimu mutafailun mutafailun wahbud dan cintalah kamu ilahaka kepada kamu. Kita disuruh cinta kepada Tuhan. Wahbud ilahaka dan cintalah kepada Tuhanmu. Khaf alima iqabihi, takutlah kamu kepada siksaan Tuhan. Takut, kita harus takut kepada siksaan Tuhan. Walirahmati urju, dan kepada rahmat Allah berharap-haraplah kamu. Tawakal, pasrahlah kamu. Tawakkalan, pasrahlah kamu ya muslim, hai orang muslim. Zakar nazimu fi hadal bait arba'as abid, menyebutkan Kinazim ini yang menazamkan ini di dalam bab ini ada 4 cabang. Faqala ala ma nasaqa marad, menyebutkan Kinazim atas susunan yang telah kelewat. Wa syu'batul asyirah, cabang iman yang ke-10 hubullah ta'ala. Cabang iman yang ke-10 adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah ini banyak. Cinta oleh perintah-perintah ini, kalau cinta kepada Allah, perintah-perintah Allah ini harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Larangan-larangannya kita hindarkan. Itu aja. Buat orang awam begitu aja. Tapi berkata Imam Sahal, qala Sahlu, berkata Syekh Sahal, alamatul hubbillah, kata Syekh Sahal, alamatul hubbillah hubbul Quran. Cinta kepada Allah itu harus cinta kepada Al-Quran.
Artinya kita punya Quran harus dibaca Quran. Ya. Quran dibaca, ya. Di apa namanya, tafsirnya dipelajari, ya. Cinta kepada Quran, ngaji tafsir, dihafal Al-Quran itu, cinta kepada Quran dihafal, dikuasai ilmu Al-Quran, hubbul Quran. Jadi cinta kepada Allah itu yaitu hubbul Quran. Satu, cinta kepada Allah. Itu banyak cinta. Makanya rumah yang nggak pernah dibacakan Quran itu seperti kuburan. Maka kata Nabi, alimu auladakum bis sholat wa tilawatil Quran. Ajari anak-anakmu itu dengan sholat dan baca Quran. Rumah yang nggak pernah dipakai sholat dan nggak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan, gelap. Gelap aja, gersang rumah itu. Rumah tangga akan terjadi percekcokan terus. Buat rumah tangga. Hidupnya nggak akan berkah, cari nafkah nggak akan berkah. Apa saja ada di keperluan. Dapat uang memang, dapat rezeki. Allah kasih rezeki. Tapi rezekinya ya akan berkah buat orang tersebut. Gitu seperti kuburan sepi. Masa Allah kubur, coba kita jangankan belum mati, diam aja di kuburan seharian sampai besok lagi, buat kita di kuburan. Dari pagi sore beradang itu dalam kuburan, malam-malam tanpa lampu, gimana? Jadi ya itu katanya harus cinta Quran, cinta kepada Allah, hubbul wa alamatu hubbihima. Ciri cinta kepada Allah dan ciri cinta kepada Quran, hubbul Nabi. Kita harus cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi. Sebab kenapa? Sebab Nabi yang mengajarkan, yang membawakan risalah agama Islam, syariat agama Islam. Gitu. Bagaimana ciri cinta kepada Nabi? Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, ciri cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus cinta kepada sunnah-sunnah banyak sunnah Nabi. Di antaranya kalau sholat ada sholat qabliyah, ba'diyah, sholat lain, sholat witir, sholat apa namanya, sholat taubat, sholat istikharah, banyak sholat taubat. Sholat-sholat yang lainnya, sholat sunat mutlak, banyak sholat-sholat itu. Dan diantaranya juga ciri cinta kepada Nabi, kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta. Jadi begitu dia. Wa alamatu hubbihi wa alamatu hubbiha, dan ciri cinta kepada Nabi dan sunnahnya itu hubbul akhirah. Kita harus cinta kepada akhirat. Akhirat itu zaman akhir, nggak ada hari akhir akhirat. Jadi, ketika kita dibangkitkan ketika dibangkitkan dari kubur, kan ada alam barzah dalam kubur. Kemudian ada alam akhirat kalau dibangkitkan. Itu alam akhirat udah sampai mau ke neraka ke surga itu udah akhirat. Alam akhir itu alam paling akhir, akhirat itu akhir. Udah nggak ada alam lagi. Tinggal yang menentukan manusia di akhirat itu surga atau neraka. Kalau muslim, walaupun punya iman sedikit pun sebesar zarrah pun tetap masuk surga. Tapi lama banget di neraka. Lama di neraka. Dia nggak pernah sholat nih muslim, tapi dia mengakui kebenaran Nabi, kebenaran Islam, mengakui kebenaran Islam. Punya iman sebesar zarrah tetap masuk surga. Lamanya luar biasa di dalam neraka, bakal dimasukkan ke dalam neraka surga. Gitu. Yang penting mesti masih ada kemusliman, sifat kemusliman. Jadi cinta Nabi dan ciri cinta Nabi dan sunnah itu cinta akhirat. Wa 'allamatu hubbiyah, dan cinta cinta akhirat itu diantaranya bughdud dunya. Cinta keduanya itu yaitu bughdud dunya, yaitu benci kepada dunia. Jadi
dunia ini dunia itu kan banyak kesenangan, dunia itu kesenangan, harta, tahta, wanita juga kesenangan. Itu dunia semua. Keinginan-keinginan kita mencari nafkah itu kan keinginan lebih daripada itu. Itu dunia semuanya yang ada di dunia. Jadi hubung ciri cinta keduanya, ciri cinta kepada sunnah dan akhirat itu hubung di dunia, benci kepada dunia. Jadi enggak, kalau cari nafkah cukup untuk buka akhirat tadi. Berarti buka akhirat, anak pun dinafkahi dengan modal akhirat. Anak itu kan butuh sekolah, butuh ngaji, butuh biaya, cukup butuh biaya itu aja. Enggak lebih buat apa? Buat beli mobil sengaja atau beli motor, tambah lagi motor udah satu, tambah lagi 2, 3, 4, atau beli sawah sengaja gitu. Atau punya usaha itu. Sengaja, dengan sengaja, bukan karena itu aja, pengen cita-citanya banget ya, punya sengaja cita-cita. Beda dengan orang yang rezekinya banyak mengalir, terus karena rezekinya banyak disalurkan buat beli buat beli perusahaan, kemudian merekrut orang untuk kerja di perusahaan tersebut, niatnya untuk ibadah aja, cari buat orang bisa usaha, beda, bukan karena dunia begitu. Bukan langsung itu, jadi merekrut orang, kemudian karyawan itu kan ada orang muslim, nah karyawannya itu diwajibkan di mana waktu sholat, itu, nah itu nggak dunia. Kalau orang punya perusahaan, kemudian punya karyawan banyak, dia jalankan tuh karyawan itu memakai syariat Islam, itu nggak masuk dunia, nggak masuk dunia. Wa qala Hatim ibnu Awam qaddasa sirrahu. Berkata Ki Hatim, Syekh Hatim bin Awam, qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirrahu, kuburannya Syekh Awam. Manidda'a salasan, siapa bighairi salasin, siapa orang yang mengakui 3 perkara tanpa adanya 3 perkara, fahuwa kadzdzabun, maka orang itu adalah pembohong. Kata Syekh Hatim nih, orang mengakui 3 perkara tanpa adanya 3 perkara, maka orang itu dikatakan pembohong. Nih, lihatin. Manidda'ahu Allah, siapa orang yang mengakui cinta kepada Allah min ghairi wara, tapi enggak aktif an muharami, tapi enggak aktif dalam haraman-haraman, bahwa kadzdzabun, maka orang itu adalah orang pembohong. Hidup dicinta sama Allah ya, tapi makannya masih campur antara haram dan halal, campur. Pakaiannya juga hasil daripada usaha, tapi campur haram gitu. Campur haram aja. Hasil haram dimasukin di satu ini, dikasih makan sama keluarga kita, sama anak kita. Bahkan kita ada undian, ada judi, ada main judi kan, judi slot, dapat kita. Nah, hasil daripada perjudian tersebut kita makan hasilnya, kita kasih anak didik kita. Nah, ini bukan cinta namanya. Orang itu termasuk pembohong. Cinta sama Allah tapi gak wahai, gak apik hidupnya. Maka orang tersebut adalah pembohong. Kadzdzabun, orang yang pembohong, banyak bohongnya. Kadzdzab itu orang yang banyak. Wa manidda mahabbatan Nabi, siapa orang yang ngaku cinta kepada Nabi, ya, cinta kepada Nabi, min ghairi mahabbatin, tapi orang fakir gak cinta dia sama Nabi, tapi anak fakir itu ya, kita banyak duit rezeki deh. Ada anak fakir, kelaparan tetangga kita, orang fakir susah, usahanya cuma begitu aja, gak mampu seperti orang lain gitu. Khusus pada kurang cuek aja dia tetangga kita makan enak, anak fakir makan cuma begitu aja, nggak diperhatikan orang fakir atau orang miskin. Fakir itu orang yang serba kekurangan, pun fakir. Kalau miskin adalah orang yang dia usaha nih miskin nih.
Dia usaha, dia dapat usaha, dia buat makan, udah besok nggak ada lagi. Terus usaha lagi, buat makan, nggak ada lebih, dia fakir, miskin. Jadi beda antara miskin dengan fakir. Makanya dalam apa namanya, dalam mustahik zakat, fakir dan fuqara dalam masalah orang miskin dan fakir dapat mustahik. Makanya aparat-aparat berkewajiban harus tahu antara fakir dan miskin mana, gitu. Yang harus diberi, gitu. Jadi orang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mahabbah kepada orang miskin, orang nggak cinta kepada orang fakir, fahuwa kadzabun, maka orang itu adalah pembohong. Ini kata Syekh Hatim bin Alwan. Wa man idda'a hubbal jannati bi ghairi infaqi mali. Orang yang enggak mengaku cinta kepada cinta ke surga. Wa man idda'a mahabbata jannati. Modal hubbal jannah gitu. Siapa orang yang ngaku-ngaku cinta kepada surga min ghairi infaqi, tapi enggak benar nampakin hartanya. Cinta sama harta, tapi ketika ada sedekah dia enggak mengeluarkan. Sedekah lewat ya. Buat masjid Al-Ittihad, buat mau tiap minggu ada keropak ya, datangin. Begitu dia kosong, begitu ada petugas datang dan kosong. Cuman sedikit tuh ada sedikit. Nah itu bahwa kadzabun, maka orang itu termasuk orang pembohong. Cinta sama surga, tapi nggak mau ngasih nafkah buat orang miskin. Buat nafkah orang miskin nggak mau. Infak ya buat sholako, buat orang miskin ya. Maka orang itu dikatakan pembohong. Itu ya. Wa qala ba'dul 'arifin wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan, untuk keluarga kita, anak-anak kita, senantiasa kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala nabiyina ta'ala sayyidina Muhammadin ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim subhanak. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi as-siratal mustaqim ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil alaina kull asir alaika yassir bijahil yasin nabi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibawan batil batil warzuqna. Allahumma alhimna ilman abdahu bihi awamraka wa nawahika warzuqna a'lamu kaifa nazil. Allahumma warzuqna fahman nabiyina wa hafizan mursalin wa ilhamna بأكرم من الفهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصرنا على برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من هو في علوه كعين، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في دانه قريب، يا من هو في لطفه شريك، يا من هو في فعله عزيز، يا من هو في عقله كبير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, segala dosa-dosa kami, ya Allah. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun yang terasa maupun tidak terasa. Jauhkan kami dari segala bid'ah kemadaratan, ya Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya Allah, untuk kami amalkan untuk diri pribadi, keluarga dan anak-anak dan juga hamba yang lainnya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sehatkan kami, sehatkan badan kami, sehatkan keluarga kami, sehatkan anak-anak kami, ya Allah.
kekuatan kami beribadah kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah ya Allah. Tambah-tambahlah kami rezeki ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit yang kami tidak kuat menanggungnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan puasa ya Allah. Pertemukan kami di dalam bulan puasa ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.